Pernah kepikiran nggak, apa aja sih yang terjadi di belakang layar setiap kali kita online? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas dunia tersembunyi yang mengintai di sana. Oke, jadi hari ini kita bakal menyelam ke dunia yang namanya Open Source Intelligence, atau disingkat OSINT. Kita akan mulai dari jejak digital yang kita semua tinggalkan, terus kita lihat gimana caranya menghubungkan titik-titik data itu, membongkar mitos soal anonimitas, dan yang terakhir, kita timbang-timbang deh, apa untung ruginya dari teknologi sekuat ini. Oke, buat pemanasan, coba deh dengerin kutipan yang satu ini. Ini akurat banget, tapi jujur agak bikin merinding juga kan? Jadi, apa sih OSINT itu? Gampangnya gini, ini tuh seni mengubah tumpukan data publik yang kelihatannya acak menjadi sebuah wawasan atau intelijen yang berharga. Dulu, mata-mata mungkin ngumpulin clipping koran. Nah sekarang, korannya itu ya seluruh internet. Skalanya udah beda banget, nggak kebayang luasnya. Jadi, ngomong-ngomong soal data yang tersedia untuk umum, apa aja sih yang termasuk di dalamnya? Jawabannya ya, hantu digital kita semua. Ini tuh jejak data raksasa yang kita tinggalin setiap hari, sering banget tanpa kita sadari. Data lokasi HP, riwayat belanja online, sampai postingan kita di media sosial, semuanya itu kalau digabungin bisa jadi profil digital yang super detail tentang siapa kita. Tapi, data mentah itu kan kayak puzzle yang berantakan, cuma sekumpulan kebisingan. Kekuatan OSINT yang sesungguhnya itu ada di kemampuannya menemukan pola di tengah kebisingan itu. Nah, salah satu teknik otomatis yang paling canggih buat melakukan ini namanya analisis jejaring sosial. Ini tuh cara buat memvisualisasikan atau ngegambarin gimana sih orang, ide, dan bahkan organisasi itu saling nyambung satu sama lain. Contohnya gini deh, cuma dengan menganalisis siapa aja yang saling mention di Twitter soal topik OSINT, sebuah algoritma bisa langsung loh memetakan dan nunjukin siapa aja sih tokoh-tokoh kunci dalam obrolan itu, siapa yang paling berpengaruh. Dan orang-orang ini bukan cuma sekedar akun yang populer ya, mereka itu hub-nya, jembatan informasinya. Jadi kalau kamu mau paham atau bahkan mau mempengaruhi sebuah komunitas online, ya cari dulu hub-nya ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru dan mungkin sedikit lebih personal. Gimana kalau teknik menghubungkan titik-titik yang sama tadi dipakai untuk menghancurkan ilusi privasi yang kita pikir kita punya? Jadi kan sering tuh perusahaan bilang datanya dianonimkan, namanya dihapus. Tapi para ahli udah ngasih peringatan, cara itu sebenarnya nggak cukup kuat buat ngelindungin kita. Ada satu kasus terkenal banget yang ngebuktiin hal ini. Jadi ceritanya para peneliti ngambil data medis yang katanya anonim dan udah dirilis ke publik. Terus mereka gabungin data itu dengan daftar pemilih yang juga bisa diakses publik. Dan hasilnya, mereka berhasil nemuin rekam medis Gubernur Massachusetts saat itu cuma dengan nyocokin 3 hal. Kode pos, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Gila kan? Bahkan, ada penelitian yang nunjukin kalau buat 87% populasi di Amerika, kombinasi 3 data itu aja, kode pos, jenis kelamin, dan tanggal lahir, itu udah seunik sidik jari. Ini bukti nyata kalau anonimitas sejati di dunia digital itu, ya mungkin cuma mitos. Oke, dari semua kemampuan yang luar biasa ini, kita sampai pada sebuah dilema besar. Karena seperti alat yang super canggih lainnya, OSINT ini ibarat pedang bermata dua. Simpelnya gini, OSINT otomatis itu cuma alat. Di tangan yang benar, dia bisa bantu polisi mecahin kasus kejahatan. Tapi di tangan yang salah, atau bahkan di tangan kerumunan massa yang niatnya baik sekalipun, hasilnya bisa jadi bencana. Masih ingat kan kasus salah tuduh tersangka bom Boston oleh komunitas Reddit? Nah, itu salah satu contohnya. Tapi penting juga buat kita ingat ya, otomatisasi ini bukan sihir. Keberhasilannya itu masih sangat bergantung pada kualitas data yang ada dan seberapa jelas pertanyaan yang kita ajukan. Kalau data yang penting nggak ada, atau pertanyaannya aja udah ngambang, ya jangan harap hasilnya bakal akurat. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang cukup provokatif buat dunia kita yang makin transparan ini. Kalau hampir semua data bisa diakses dan dianalisis secara publik, lalu apa artinya sebuah rahasia? Apa nilai dari privasi? Nah, ini pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan bareng-bareng.